Khalilullah, kesayangan Allah, oleh Siti Nila Asari dengan judul Penghancuran Berhala-Berhala dalam deskriptif sabar dengan segala ujian Allah SWT. Sangat tinggi tiang pipa, saat rehat duduk nikmatnya. Selamat pagi, salam jumpa, semoga sehat kabar semuanya. Seiring malam turun ke lembah, lalu hinggap di pucuk bulu. Seiring salam dan senyum sumringah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri mahkota pergi berpekan, sampai ke pantai lompat-lompat. Berdiri di sini ingin saya persembahkan kisah keteladanan Nabi dan sahabat. Dalam sinopsi, dikisahkan seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup di zaman kerajaan Raja Namrud. Nabi ini memiliki keteguhan yang sangat kuat, dan dia adalah seorang nabi yang cerdas dan ahli logika. Suatu hari, nabi tersebut ingin membuktikan pada kaumnya bahwa berhala yang kaumnya sembah bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat siang hari, ketika rumah penyembahan berhala kosong, nabi itu pun masuk membawa kampak. Sahabatku semuanya yang berbahagia, siapakah nabi itu? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Alkisah ketika Nabi Ibrahim ingin berdialog dengan Raja Namrud di hadapan para pengikutnya. Beliau dengan menghancurkan lebih dahulu berhala-berhala yang menjadi persembahan Raja Namrud dan para rakyatnya. Hal ini dilakukan ketika sang raja dan semua rakyatnya sedang berpesta di hari raya dengan berburu di tengah hutan. Di saat rumah penyembahan berhala kosong, maka Nabi Ibrahim pun masuk membawa kampak dan menghancurkan berhala-berhala yang kecil dan sedang. Lalu, kampak itu diletakkan di leher berhala yang paling besar. Kemudian, Raja Namrud dan para pengikutnya kembali dari perburuan dengan wajah yang gembira. Maka, mereka akan mengadakan pesta pora sambil menyembah berhala di ruang pemujaan. Namun, betapa terkejutnya mereka setelah melihat berhala-berhala itu telah hancur. Raja Namrud berkata, "Kurang ajar, siapa yang berani menghancurkan berhala kita?" Tidak seorang pun menjawab, namun ada seorang saksi yang melihat bahwa hanya Ibrahim sajalah yang tidak ikut berburu ke hutan dengan alasan perutnya sakit. Raja Namrud berkata, "Tangkap dia dan bawa dia ke hadapanku." Perintah Raja Namrud, Nabi Ibrahim kemudian ditangkap. Dalilnya, hanya karena ia seorang yang tidak ikut berburu hewan. Pasti ia yang melakukan penghancuran ini. Ia dibawa di hadapan Raja Namrud, disaksikan rakyatnya. Nabi Ibrahim pun tersenyum. Memang ini yang ia harapkan. Raja Namrud berkata, "Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Bukan." Raja Namrud berkata, "Ibrahim, cukup banyak bukti yang menunjukkan engkaulah pelakunya. Tak usah mungkir." Nabi Ibrahim menjawab, "Bukankah pelakunya? Aku bukanlah pelakunya." "Baiklah Raja Namrud, saya punya pikiran. Kamu
juga punya pikiran. Kalau kamu mencari siapa pelakunya, penghancur berhala-berhala itu, maka tanyakanlah pada berhala yang paling besar itu. Bukankah kampak itu menggantung di lehernya? Berarti berhala besar itulah pelakunya. Raja Namrud berkata, "Hai Ibrahim, kau sungguh bodoh. Di mana otakmu? Masa patung seperti itu saya akan ajak bicara? Mana mungkin dia bisa bicara? Kamu jangan mengada-ada." Nabi Ibrahim pun menjawab, "Hai Raja Namrud, siapakah sebenarnya yang bodoh? Mengapa patung yang tak bisa bicara dan bergerak kau jadikan Tuhan yang disembah? Mengapa patung dan berhala yang tidak dapat melindungi dirinya kalian puja-puja? Bukankah itu kebodohan teramat sangat?" Raja Namrud dan para pengikutnya pun terdiam mendengar jawaban Ibrahim. Sebagian masyarakat yang akal sehatnya membenarkan ucapan Nabi Ibrahim, namun mana berani mereka mengatakan. Sementara Raja Namrud dan para pengikutnya tidak dapat membantah, hanya amarah yang timbul di hatinya. Dan langsung Raja Namrud memerintahkan Ibrahim ditangkap dan diikat. Raja Namrud berkata, "Apa hukuman yang pantas dijatuhkan untuknya?" Penasehat kerajaan pun berkata, "Bakar saja dia sampai mati." Kayu-kayu pun segera dikumpulkan. Nabi Ibrahim diletakkan di atasnya dalam keadaan terikat. Kemudian dibakarlah Nabi Ibrahim. Raja Namrud dan rakyatnya mengira Nabi Ibrahim akan hangus menjadi abu. Namun, setelah api padam, Nabi Ibrahim masih segar bugar. Itulah mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar. Kisah ini menjadi pembelajaran yang luar biasa dan berharga, yaitu menjadi orang yang selalu bersabar dengan segala cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Rumah megah dari bata, pelayan banyak, rumah bersih. Tak dapat kita perpanjang kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.